Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan kedua terkait dengan TPM ASPD Kabupaten Bantul tahap 1 paket A. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu kita akan membahas soal nomor 21 sampai dengan soal nomor 40. Langsung saja kita bahas soal nomor 21. Yang ditanyakan adalah bagian klimaks pada kutipan cerita tersebut ditunjukkan nomor berapa? Ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Jika kita analisis, kalimat nomor 1 ini merupakan bagian dari orientasi. Jadi orientasi itu merupakan pengenalan awal sebuah cerita. Mulai dari tokohnya siapa, latar tempatnya di mana, kejadian ceritanya seperti apa. Jadi dikenalkan di orientasi. Kemudian yang kedua itu merupakan komplikasi. Jadi penyebab konflik ataupun awal munculnya konflik itu terjadi di bagian komplikasi. Kemudian yang ketiga ada klimaks. Jadi klimaks itu merupakan puncak dari sebuah cerita. Jadi dampak dari komplikasi itu terletak di bagian klimaks. Kemudian yang keempat ini merupakan resolusi. Jadi resolusi itu merupakan akhir dari sebuah cerita. Jadi klimaksnya itu ataupun masalahnya itu sudah menemukan solusi. Konfliknya itu sudah mulai mereda. Jadi letaknya itu di sini, di resolusi. Dengan demikian, karena yang ditanyakan adalah bagian klimaks, maka terletak di nomor 3. Selanjutnya soal nomor 22. Yang ditanyakan adalah penyebab konflik pada kutipan cerpen tersebut yang paling tepat adalah, yang ditanyakan di sini adalah penyebab konflik. Tadi kita sudah mengetahui bahwa nomor 1 ini adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, ketiga adalah klimaks, yang keempat adalah resolusi. Jadi penyebab konfliknya itu terletak di sini. Dengan demikian, nomor 22 ini jawabannya adalah yang C. Ketika Bapak menelepon, aku menutup telepon secara sepihak. Di sini kan letaknya, kututup telepon itu secara sepihak. Jadi ketika bapaknya ini menelepon anaknya untuk menanyakan kabar kapan anaknya pulang, namun anaknya ini merespon dengan cara yang tidak baik, yaitu menutup teleponnya itu secara sepihak. Otomatis penyebab konfliknya itu terletak di sini. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 22 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 23. Yang ditanyakan adalah akibat konflik pada kutipan cerita tersebut yang paling tepat adalah, biasanya kalau ditanyakan akibat konflik, itu biasanya terletak di bagian resolusi, yaitu nomor 4 ini. Ya. Jadi untuk soal nomor 23, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D. Aku merasa kesepian yang mendalam. Ya kan? Jadi, si tokoh aku ini merasa kesepian, seperti halnya bapaknya rasakan dahulu. Jadi, ketika bapaknya itu masih ada, si anaknya ini merasa tidak bertanggung jawab sebagai seorang anak. Jadi, tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang anak. Jadi, bapaknya dibiarkan sendirian. Dampaknya, ketika dia sudah tua, dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh bapaknya dulu. Jadi, seperti itu akibatnya. Dengan demikian, soal nomor 23 ini jawabannya adalah yang D. Aku merasakan kesepian yang mendalam. Selanjutnya soal nomor 24. Yang ditanyakan adalah simpulan pendapat pro yang paling tepat pada teks tersebut adalah, karena yang ditanyakan adalah simpulan pendapat pro ya, pendapat yang menunjukkan kesetujuan. Untuk soal nomor 24 ini jawabannya adalah yang A. Kenapa yang B ini salah? Yang B dikatakan, mahasiswa perlu dibekali ilmu bela negara untuk membentuk jiwa patriotisme yang mulai luntur. Letak salahnya di sini. Ilmu bela negara. Padahal di teks bacaan tidak hanya ilmu ya, tetapi juga aksi di situ. Jadi nomor B ini, opsi B ini kurang tepat. Yang C dikatakan program bela negara sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa depan bangsa. Nah, di sini salahnya, ada kata sebaiknya.
Kata sebaiknya ini mengindikasikan bentuk penolakan. Padahal yang ditanyakan adalah pendapat pro atau kesetujuan. Jadi kurang tepat yang C. Yang D. Yang D dikatakan program bela negara sebaiknya diterapkan pada mahasiswa yang memiliki persyaratan. Sama seperti yang C, ada kata sebaiknya juga. Berarti ini kan mengindikasikan penolakan juga. Otomatis jawaban yang paling sesuai adalah yang A. Selanjutnya kita bahas soal nomor 25. Yang ditanyakan adalah kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah. Untuk soal nomor 25 ini jawabannya adalah yang C. Ya, jadi kata handal ini tidak baku. Yang bakunya adalah andal. Jadi hanya ini dihilangkan saja. Otomatis nomor 25 jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 26. Yang ditanyakan adalah perbaikan kata bentukan pada kalimat tersebut adalah, nah di sini kata bentukannya, dibentang. Nah, ini perbaikan yang tepat seharusnya diganti dengan kata apa? Untuk soal nomor 26, jawabannya adalah yang D, membentang. Ya. Kenapa yang A ini salah? Karena bentangan ini dapat kita artikan sebagai sesuatu yang dibentangkan. Yang B ini kenapa salah? Yang B ini dapat kita asumsikan sebagai tampak terbuka luas. Yang C ini dapat kita artikan sebagai menghamparkan. Dan jika kita masukkan antara A, B, dan C ini ke sini, maka kalimatnya ini tidak akan sesuai. Yang paling sesuai adalah yang D. Ngarai Sianok membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Jadi lebih cocok yang D. Selanjutnya soal nomor 27. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ya, jika teman-teman perhatikan di sini ada majene dan mamuju, ya kan? Ini dapat dikategorikan sebagai nomina, yang ini juga nomina. Dua kata ini memiliki tingkat kesetaraan yang sama. Dengan demikian, kita harus menghubungkan dengan konjungsi koordinatif. Satu-satunya konjungsi yang dapat digunakan adalah kata dan di sini. Dengan demikian, opsi A salah, yang D juga salah, ya kan? Karena di sini serta ini D. Tinggal B dan C. Tinggal kita cari yang sini. Ini lebih baik diisi dengan kata apa? Ya. Untuk soal nomor 27 ini, yang lebih tepat jawabannya adalah yang C, bahwa. Kenapa yang B ini salah? Karena B ini menggunakan kata tentang, ya kan? Tentang itu dapat kita artikan sebagai perihal atau terhadap. Jadi sebelum penggunaan kata tentang, harus disertai dulu dengan objeknya apa. Misalkan, ia menyampaikan berita tentang gempa bumi. Itu boleh diterima, ya, karena sebelum kata tentang itu harus jelas objeknya apa yang dibicarakan. Sementara bahwa ini kita pahami sebagai kata penghubung untuk menyatakan isi bagian kalimat ataupun uraian tertentu. Jadi lebih cocok yang C. Berikutnya soal nomor 28. Yang ditanyakan adalah perbaikan kalimat tersebut adalah. Untuk soal nomor 28 ini jawabannya adalah yang B. Kenapa yang A ini salah? Jika kita perhatikan pada bagian mengungsi, ya, ini kurang cocok, seharusnya diungsikan, ya kan? Kemudian yang C, letak salahnya di mana? Atau letak rancunya di mana? Letak rancunya itu di bagian di sini, diungsikan. Seharusnya mengungsi, ya kan? Lebih cocoknya seperti itu. Kemudian yang D letak rancunya di mana? Letak rancunya diungsikan. Jadi kurang cocok juga. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai terkait dengan perbaikan kalimat di atas adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 29. Yang ditanyakan adalah perbaikan kalimat nomor 4 agar teks tersebut padu adalah, ya, ini ya, salahnya di sini. Penggantinya yang paling cocok yang mana? Untuk soal nomor 29, jawabannya adalah yang A. Tabib sakti langsung diantar menemui raja yang sedang sakit. Kalau opsi B, C, dan D ini jika kita masukkan ke sini, otomatis ceritanya juga tidak akan sesuai atau jalan ceritanya tidak akan nyambung, ya kan? Kalau kalimat nomor satunya ini membicarakan tentang
Kancil mengajak Tabib Sabti menemui Paus. Kemudian mereka bertiga berangkat ke istana. Setelah tiba di istana, mereka disambut oleh pembesar istana. Selanjutnya, tokoh si Aku ini membawa Tabib Sakti langsung menemui raja yang sedang sakit. Kemudian tabib langsung memeriksa penyakit raja, ya kan? Jadi lebih sesuai yang A. Selanjutnya soal nomor 30. Yang ditanyakan adalah perbaikan penulisan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah. Untuk soal nomor 30 ini jawabannya adalah yang C, napas dan influenza, ya. Jadi influenza ini secara penulisan salah, seharusnya ini Z, ya kan? Kemudian napas ini salah penulisannya, seharusnya F ini diganti dengan huruf P, ya kan? Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 31, perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah. Ya, untuk soal nomor 31 jawabannya adalah yang D, ya. Di mana secara penulisan nama dan gelar ini sudah tepat, kemudian penggunaan titik 2 ini juga sudah tepat. Ya, kenapa yang C ini salah? Mari kita lihat, ya. Kalau yang C ini menggunakan titik koma, ya kan? Secara fungsi titik koma dan titik 2 ini berbeda. Kalau titik koma ini untuk memisahkan bagian kalimat atau juga memisahkan kalimat yang sifatnya itu setara. Jadi ini bukan kalimat ya, ini kata. Jadi kurang cocok. Kemudian kalau yang titik 2 ini digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Tetapi hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Contohnya, kita persiapkan perlengkapan berkemah. Ada tenda, ransel, kemudian serbet, dan lain sebagainya. Hal ini juga sama dengan opsi yang D kan? Di mana yang D ini dikatakan Dr. Andes Ali Rahmadi MM membeli barang-barang antik, guci, cangkir, dan lampu. Jadi lebih cocok yang D. Kemudian kenapa yang A ini salah? Yang A ini letak salahnya di sini ya. Seharusnya ini tanda titik. Jadi salah. Kemudian ini seharusnya titik 2, bukan koma. Kemudian yang B salahnya di mana? Yang B ini seharusnya ada tanda koma di sini ya. Jadi kurang tepat juga. Yang C jelas salah karena di sini menggunakan titik koma. Dengan demikian nomor 31 jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 32. Yang ditanyakan adalah tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah. Untuk soal nomor 32 ini jawabannya adalah yang C, ya. Kenapa yang A ini salah? Mari kita analisis. Yang A ini salahnya di mana? Di sini kan, seharusnya tanda titik 2 ini dihilangkan. Kemudian yang B salahnya di mana? Yang B salahnya di sini ya, seharusnya ada tanda koma di sini. Karena apa? Karena Menteri Kelautan dan Perikanan dan Sakti Wahyu Trianggono ini merupakan dua bagian yang sama dan dianggap sebagai konjungsi apositif, ya kan, saling menjelaskan. Kemudian yang D salahnya di mana? Yang D seharusnya di sini disertai tanda koma dan koma di sini ini dihilangkan saja. Jadi untuk nomor 32 jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Berikutnya soal nomor 33. Yang ditanyakan adalah penggunaan tanda baca koma pada kalimat tersebut tidak tepat karena. Untuk soal nomor 33 jawabannya adalah yang B. Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Ya, jadi tanda koma ini dihilangkan saja. Kecuali kalau kalimatnya karena pipa air bersih sudah dapat berfungsi dan pasokan air sudah normal, koma, dropping air bersih di Dusun Lereng Merapi sudah dihentikan. Jadi itu boleh seperti itu. Kalau anak kalimat mendahului induk kalimat. Sementara di sini induk kalimat itu mendahului anak kalimat. Selanjutnya soal nomor 34. Yang ditanyakan adalah kalimat-kalimat tersebut akan menjadi teks laporan yang padu dengan urutan. Nah, karena di sini sudah angka 6 semua, maka langkah pertamanya adalah nomor 6, ya kan? Tinggal kita cari langkah terakhirnya apa.
Langkah terakhirnya pasti kegiatan yang dilakukan itu secara tertib dan lancar, ya kan? Berarti di sini langkah terakhirnya di sini ya kan, karena di sini dengan tertib dan lancar. Oke, selanjutnya kita tentukan langkah awalnya 6, kemudian langkah terakhirnya kalimat nomor 5, ya kan? Berarti yang D ini salah, yang B ini juga salah. Kemudian kita tentukan, di sini langkah keduanya adalah nomor 1. Oke, ini langkah keduanya. Kemudian kita tentukan langkah ketiganya antara 2 dan 3, ya. Langkah pertamanya adalah dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-65, Ditlantas Polda Sulsel mengadakan bakti sosial. Kemudian, kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan hari Kamis 17 September 2020. Misalkan kita masukkan nomor 2, selain masker juga dibagikan 4.754 paket sembako. Oke. Kemudian yang nomor 3, dalam kegiatan itu dibagikan 11.500 masker kepada para pengguna jalan. Ya, jadi lebih cocok yang ketiga dulu ya, kemudian baru yang kedua. Karena dalam kegiatan itu dibagikan masker dulu, kemudian baru dibagikan sembako. Karena di sini ada bagian yang mengatakan selain masker, ya kan? Berarti ini kegiatan yang kedua, kegiatan lanjutannya. Otomatis untuk soal nomor 34 jawabannya adalah yang C, 613245. Dan yang A ini kurang tepat. Berikutnya soal nomor 35. Kalimat tidak efektif terdapat pada nomor. Untuk soal nomor 35 jawabannya adalah yang B, 1 dan 4. Di mana letak tidak efektifnya pada nomor 1? Di sini kan, di sini ada para, di sini ada kru-kru. Para ini sudah jamak, kru-kru ini juga sudah jamak. Seharusnya gunakan salah satunya saja. Misalkan, kru Sriwijaya Air mengantarkan jenazah Kapten Afwan dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, letak salahnya di mana? Letak salahnya di sini, rasa bela sungkawa. Seharusnya gunakan salah satunya saja, atau dihilangkan salah satunya saja. Misalkan rasanya dihilangkan. Keluarga besar Sriwijaya Air menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita yang mendalam. Jadi seperti itu, kalau digunakan keduanya, ini sifatnya pemborosan kata. Otomatis, nomor 35 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 36. Yang ditanyakan adalah tokoh utama pada kutipan teks cerita tersebut adalah, untuk nomor 36 ini jawabannya adalah yang A, ya. Karena di sini lebih menekankan pada kegiatan, aktivitas ataupun perbuatan yang dilakukan oleh si Agus, ya. Sementara Devi ini merupakan tokoh kedua, Rian ini merupakan tokoh figuran, dan yang D ini merupakan tokoh kedua juga. Jadi seperti itu. Tokoh utamanya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 37. Yang ditanyakan adalah amanat pada kutipan cerita tersebut adalah, untuk soal nomor 37 ini jawabannya adalah yang B. Belajarlah bersikap disiplin dan tanggung jawab. Mari kita lihat di mana letak disiplinnya dan tanggung jawabnya. Ya, di sini ya. Disiplinnya itu dapat kita identifikasi pada bagian saya hanya terlambat sebentar. Nah, di sini pada direksi ini. Nah, saya hanya terlambat sebentar ini menunjukkan bahwa si tokoh Agus ini merupakan seorang yang tidak disiplin dalam mengerjakan proyek yang diberikan kepadanya, ya kan? Sehingga si bosnya ini mengalihkan proyek yang diberikan kepada Agus kepada si Rian. Jadi dia ini dianggap tidak disiplin. Kemudian dia ini juga tidak bertanggung jawab, ya kan? Dimana proyek yang diberikannya kepadanya itu, yang diberikannya itu kepada si Agus tadi, yang telah dipercayakan kepada dirinya, tidak dapat dikerjakan ataupun tidak dapat diselesaikan secara konsisten, ya kan? Jadi dia telah diberikan sebuah mandat, seharusnya dia dapat mengerjakan tugas itu, tetapi tugasnya itu tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh si bos. Jadi dia itu tidak bertanggung jawab. Otomatis jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Maka kita itu harus belajar bersikap disiplin dan tanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada kita. Selanjutnya soal nomor 38. Bukti latar waktu kutipan cerpen tersebut terjadi pada senja hari terdapat pada kalimat nomor berapa?
Untuk soal nomor 38 ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 ya. Nomor 1 disebutkan, di bawah langit kemerahan yang akan menjemput bulan, kedatangan mereka selalu terlihat bagaikan siluet iringan-iringan khalifah melintas gurun perbatasan dan lain sebagainya ini. Nah, jika kita perhatikan di bawah iringan langit kemerahan, berarti kan ini mengindikasikan sore hari. Kemudian di sini ada kata bulan yang mengindikasikan bahwa sebentar lagi akan berganti malam. Ya kan? Jadi ini mengindikasikan sebagai latar waktu suasana yang terjadi pada sore hari. Selanjutnya soal nomor 39 yang ditanyakan adalah perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut adalah. Untuk soal nomor 39 jawabannya adalah yang D, permunculan masalah dan menampilkan latar cerita. Ya, jadi teks 1 ini mulai ada sebuah masalah nih. Masalah ketika sebuah barang yang dibawa oleh temannya ini ketinggalan di sebuah warung. Kemudian teks kedua ini menceritakan tentang latar terjadinya suatu peristiwa. Yang dibicarakan adalah latar tempatnya, ya kan? Jadi untuk soal nomor 39 jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 40. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, untuk soal nomor 40 jawabannya adalah yang C. Teks 1 ini menggunakan kalimat langsung karena di sini menggunakan dialog ya, ditunjukkan dengan penggunaan petik 2 ini. Ya, ini berarti kalimat langsung. Kemudian teks kedua menggunakan kalimat tidak langsung. Jadi teks kedua ini menggunakan gaya bahasa narasi. Ya, jadi untuk soal nomor 40 jawabannya adalah yang C. Ya, jadi itulah penjelasan singkat terkait dengan soal TPM ASPD Kabupaten Bantul tahap 1 paket A bagian yang kedua. Ikuti juga pembahasan terkait dengan soal TPM ASPD lainnya pada video yang akan datang. Saya akhiri video ini dan kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.